Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anandaku semua di pagi hari ini? Ya, hari ini Ustaz Fajar lagi ada di pasar. Ngapain di pasar? Di pasar belanja. Loh, ada apa dengan pasar? Dengan pelajaran kita hari ini? Ya, di pasar banyak transaksi, banyak penjualan, banyak pembeli dan penjual saling bertatap muka. Yang perlu digarisbawahi di pasar, antara barang yang dijual dengan barang yang dibeli itu barangnya harus baik, sesuai dengan yang diucapkan. Nah, kebanyakan di pasar itu banyak sekali barang-barang yang tidak sesuai. Jadi misalnya beli gula 1 kilo di pasar, ditimbang betul 1 kilo, ternyata ketika sudah sampai di rumah ditimbang ulang, beratnya bukan 1 kilo, sudah jadi 9 on, jadi 8 on, jadi 9 on setengah dan lain sebagainya. Dan ini tidak boleh, ya. Ya, anandaku semua, ini adalah contoh bagaimana orang-orang mengurangi timbangan yang ada di timbangannya, mengurangi jatah barang yang dijualnya. Lumayan Bu, dengan menempelkan timah-timah ini kita bisa nyatut 3 ons pada setiap barang yang kita timbang. Bapak pinter. Terus yang ini gimana, Pak? Oh gampang itu. Bawa sini. Bapak bisa. Mana yang ini? Nah kalau yang ini kita masukkan lempengan triplex tebal ini, ya kan? Nah, jadi setiap liter kita bisa nyatut setebal triplex ini. Namanya juga usaha, mesti banyak akalnya. Iya. Saya juga kalau nimbang terigu, gula, telur, saya kurang-kurangin 1 atau 2 on. Kan pembeli nggak mungkin sampai rumah ditimbang lagi. Kalaupun ada pembeli yang nimbang lagi, itu berarti pembeli itu kikir, mau untung sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Tarno, nyari apa nih? Ibu kemana Pak Tarman? Oh, si Mbak sedang keluar. Dia sedang ngelunasin cicilan toko ini. Belanja nih? Iya, seperti biasa. Gula 2 kilo, Gula pasir 2 kilo. terigu 3 kilo. Iya. Terigu 3 kilo ya? Iya. Terima kasih Pak. Tapi saya mau bercanda sedikit nih Pak Tarman. Bercanda? Iya, tapi maaf sebelumnya. Mungkin itu cuma hilap saya sendiri. Itu loh Pak. Setiap saya belanja di sini, kok beratnya selalu kurang ya? Ada yang kurang 1 on, 2 on. Tarno, kalau ngomong kamu jangan sembarangan ya. Masih untung kamu saya utangin, ngerti? Loh, kok jadi emosi Pak? Saya kan cuma bercanda Pak. Bercandanya nggak lucu. Mana utang kamu? Bayar, bayar sekarang. Cepat. Mana nih? Ini kurang 10.000. Mana? Maaf Pak, uang saya cuma segitu Pak. Alah, nggak percaya. Coba mana? Sek, miskin kamu. Mana pergi? Nggak usah. Saya. Demi Allah, saya tidak akan menolong kamu lagi. Wailul lil mutaffifin. Apa artinya? Celakalah, wailun itu kecelakaan atau celakalah, li untuk al mutaffifin, orang-orang yang curang. Siapa orang-orang yang curang di sini? Adalah orang-orang yang curang dalam menakar atau menimbang. Alladzina idzaktalu 'alan nasi yastaufun.
apabila mereka membeli sebuah barang, mereka minta dipenuh-penuhkan ataupun dicukup-cukupkan. Namun sebaliknya, wa idza kaluhum awazanuhum yuhsirun. Akan tetapi sebaliknya, kalau mereka menjual, mereka pasti mengurangi. Ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidaklah mereka mengira bahwasanya suatu saat mereka itu pasti akan dibangkitkan. Jadi untuk para pedagang, penjual dan pembeli, karena kita semua ini adalah pedagang dan pembeli, kalau nggak jualan ya beli, kalau nggak jualan ya beli, seperti itu. Maka ingatlah ketika menakar. Karena apa? Karena nanti kita akan dibangkitkan dan dimintai pertanggungjawaban. Kapan dibangkitkannya? Liyaumin adim, ketika hari kebangkitan atau ketika hari yang amat agung. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Di hari itu ketika para manusia dibangkitkan berdiri menghadap Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kala inna kitabal fujari lafi sijin. Sekali-sekali jangan engkau berbuat durhaka, sekali-sekali jangan engkau berbuat sebuah kecurangan. Inna kitabal fujari lafi sijin. Maka sesungguhnya bagi orang-orang yang durhaka itu ada sebuah kitab, namanya kitab sijin. Wa ma adraka ma sijin, dan apakah yang dimaksud sijin itu? Kitabum markum, kitab yang tertulis yang berisikan dengan catatan amal. Maka di ayat 10 Allah menegaskan wailu yauma idzil lil mukadzibin. Maka celakalah bagi kalian orang-orang yang suka berdusta. Berdusta itu banyak, termasuk kecurangan itu termasuk sebuah dusta, mengurangi timbangan itu termasuk sebuah dusta. Dan ayat wailul yauma idzil lil mukadzibin ini diulang-ulang terus di surat Al-Mutaffifin. Berarti Allah menekankan celaka bagi orang-orang yang suka berbohong, celaka bagi orang-orang yang suka berdusta, celaka bagi orang-orang yang suka curang. Apakah ini berlaku untuk kehidupan Ananda di rumah? Iya, itu juga berlaku untuk kehidupan Ananda di rumah. Kalau disuruh belajar, tidak mau belajar, berarti termasuk orang-orang yang curang. Kalau disuruh ngantarkan barang oleh orang tuanya, tidak diantarkan, berarti termasuk orang-orang yang curang. Karena perintah Allah berbakti kepada orang tua tidak dilaksanakan. Ya. Anandaku sekalian, tugas kalian di hari ini adalah yang pertama, menulis dan membaca surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 10. Loh, mengapa kok harus nulis, harus baca? Ya, Al-Quran itu harus sering dibaca, ditadaburi dan dimaknai. Jadi anandaku sekalian harus menulis dan membaca surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai ayat 10. Kemudian kita perlu mentadaburi surat Al-Mutaffifin ini. Surat Al-Mutaffifin ini membahas tentang kecurangan-kecurangan yang ada di jual beli. Biasanya ada di pasar, di toko dan lain sebagainya. Tugas kalian kedua adalah membuat foto atau video ketika kalian menimbang bahan. Bisa menimbang beras, bisa menimbang gula, bisa menimbang telur, bisa menimbang ayam dan lain sebagainya. Fotonya ada di mana? Foto atau videonya ada di mana? Foto dan videonya bisa dilakukan di pasar atau di toko tetangga. Jadi kalian langsung praktek menimbang dan mengukur. Jadi takarannya tidak boleh salah. Kalau sudah selesai, silahkan foto atau videonya dikirim, gitu. Jangan lupa ketika melaksanakan praktek, tetap gunakan protokol kesehatan untuk
menghindari dan memperkecil penyebaran wabah COVID-19. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.